Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini adalah kuliah untuk penganggaran perusahaan materi ketiga. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai konsep dasar budgeting, kemudian perbedaan budgeting ya. Terus kemudian kita belajar mengenai sales forecasting, bagaimana menghitung untuk menggunakan beberapa metode matematis. Nah, hari ini untuk pertemuan ketiga kita belajar mengenai anggaran penjualan. Jadi kalau kemarin sales forecasting kita hanya memproyeksi dengan beberapa metode, terus kemudian di tahun mendatang, di beberapa tahun mendatang. Nah, sekarang kita akan belajar lebih rinci bagaimana langsung membuat anggarannya secara matematis atau secara kuantitatif itu disediakan dalam satu tahun anggaran dengan lebih rinci berupa triwulanan dan berupa beberapa unit gitu ya. Oke, langsung saja saya akan tampilkan slide hari ini. Ya, harusnya sudah terlihat. Seperti yang saya bilang tadi, hari ini kita belajar mengenai anggaran penjualan. Kita membuat satu tahun anggaran ya, tahun 2018 misalnya, itu untuk satu tahun dengan beragam produk, dengan lebih dari satu produk, kemudian kita menyusun juga dalam triwulanan dan beberapa unit gitu. Oke, kemarin anggaran yang menerangkan secara terperinci dan teliti tentang penjualan perusahaan di masa yang akan datang, di mana di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Anggaran jualan berarti anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Kemudian anggaran penjualannya yaitu biaya-biaya yang diperlukan untuk menjual seperti komisi penjualan, gaji staf penjualan, pengiklanan, promosi penjualan, dan untuk mendistribusikan barang kepada konsumen itu seperti biaya-biaya pemrosesan pesanan, penanganan penyimpanan, dan pengiriman. Jadi di dalam satu anggaran itu berisi berbagai macam biaya. Sebenarnya bukan hanya biaya yang ada di keterangan ini, banyak lagi biaya lainnya yang menjadi komponen di dalam laporan keuangan. Tapi ini untuk contohnya adalah seperti ini, misalnya biaya yang diperlukan untuk kegiatan menjual, seperti komisi penjualan, gaji staf penjualan, pengiklanan, dan promosi penjualan. Serta di sini ada untuk biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan barang tersebut, barang jual tersebut kepada konsumen. Oke, anggaran penjualan merupakan dasar dilakukannya aktivitas-aktivitas yang lain dan pada umumnya anggaran penjualan disusun paling dahulu dari anggaran-anggaran lainnya. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Ini sering ya saya bahas. Maksimum shareholder profit gitu ya, shareholder wealth, kekayaan pemegang saham. Kemudian keuntungan akan diperoleh apabila perusahaan menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokoknya. Masalah-masalah utama yang dihadapi pada saat akan menjual suatu barang atau jasa pada umumnya adalah barang atau jasa apa yang akan dijual, kemudian biaya-biaya apa yang perlu dikeluarkan, kemudian berapa harga barang atau jasa tersebut agar mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, tapi tetap dijangkau oleh pembeli. Jadi kita menentukan berapa sih harga jualnya nih barang biar tetap terjangkau gitu ya, kita tetap banyak dapat masukan atau barang kita dapat banyak dibeli, tetapi kita tetap mendapatkan keuntungan dan itu harus dihitung. Kemudian anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya. Oleh karena itu, setelah anggaran penjualan disusun, dilanjutkan dengan menyusun anggaran operasional lainnya. Setelah anggaran operasional dibuat, selanjutnya disusun anggaran keuangan, semua dibuat dengan berpedoman kepada anggaran penjualan. Ini seperti yang saya bilang ya, jadi departemen sales itu, anggaran sales itu adalah pokok sebelum kita membuat anggaran-anggaran yang lainnya, departemen-departemen supporting sebagai admin support penjualan. Jadi ketika kita menetapkan sebuah anggaran penjualan, kemudian anggaran penjualannya berubah, ini maka biaya-biaya di bawahnya seperti operasional dan lainnya ini akan mengikuti gitu. Akan menetapkan anggaran dengan jumlah yang mengikuti berapa sih sebenarnya anggaran penjualannya. Kemudian anggaran penjualan yang disusun mempunyai kegunaan fungsi sebagai berikut. Secara umum sama dengan semua anggaran, yaitu sebagai alat pedoman kerja. Agar terarah ya kemarin ya. Kemudian alat pengkoordinasian kerja dan alat pengawasan kerja.
monitoring. Jadi kalau nggak ada anggaran kita nggak akan, perusahaan nggak tahu sebenarnya sudah berapa yang dipakai, terus sudah on track belum dengan rencana-rencana yang sudah disusun pada awal tahun. Kemudian secara khusus berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran yang ada dalam perusahaan. Oke, langkah awal dalam menyusun anggaran penjualan yaitu menetapkan target penjualan. Dalam menetapkan target penjualan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal sebagai berikut: luas pasar, keadaan persaingan, kemampuan pasar, keadaan atau sifat konsumen. Harus mempertimbangkan faktor-faktor internal, yaitu kemampuan finansial, kemudian keadaan personalia, kemudian dimensi waktu, dan yang ketiga adalah faktor kehendak. Faktor kehendak ini apa? Kehendak dari pimpinan perusahaan tentang posisi yang diinginkan dimiliki perusahaan di masa yang akan datang. Ini termasuk kita mau menempati market leader atau enggak gitu. Market share-nya kita mau berapa persen di tahun ke depan. Jadi para pemimpin perusahaan sudah menetapkan target. Kita akan melaju sejauh mana, perusahaan tersebut akan berada di posisi mana di tahun ke depan gitu. Nah, ini adalah merupakan faktor kehendak. Kemudian membuat suatu proyeksi atau forecast penjualan. Rencana anggaran terpadu sebelumnya membuat suatu proyeksi atau forecast penjualan. Salah satunya adalah membuat rencana anggaran terpadu. Sebelum menyusun anggaran penjualan, perusahaan seharusnya sudah menyusun rencana secara keseluruhan. Rencana penjualan secara keseluruhan yang terpadu sangatlah penting dilakukan sebagai bagian dari perencanaan dan pengendalian laba. Rencana penjualan terpadu tersebut akan memberikan dasar bagi keputusan manajemen dalam pemasaran. Jika rencana penjualan tersebut tidak realistis, maka laba yang direncanakan pun menjadi tidak realistis. Jadi untuk menentukan sebuah anggaran penjualan, kita harus tahu tuh data yang masa lalu seperti apa. Jadi terus kemudian dengan adanya data masa lalu, kemudian kita menetapkan target. Nah, dalam menetapkan target atau anggaran tidak bisa semena-mena, oke, saya besok tahun depan saya mau naik profitnya 100%. Itu harus dipertimbangkan apakah tahun depan peminat pasar bagaimana saingan kita, bagaimana data historikal tahun lalu, penjualannya berapa sih peningkatannya gitu. Jadi semua faktor itu harus dilihat, bagaimanakah kondisi lingkungan nanti gitu, bagaimanakah inflasi nanti gitu. Jadi tidak bisa main menetapkan suatu forecasting atau anggaran di tahun mendatang. Jadi harus realistis juga, nggak bisa kalau misalkan nanti kita punya perusahaan atau kita bekerja tuh nggak bisa main set target namanya. Set target kita mau untung 100%, nah itu nggak bisa. Harus dilihat juga, harus realistis juga dengan semua keadaan yang ada. Oke. Rencana penjualan terpadu dibuat dengan beberapa langkah. Yang pertama, membuat pedoman perencanaan penjualan. Pedoman perencanaan penjualan dibuat dengan maksud untuk menetapkan tanggung jawab untuk memperoleh keseragaman dalam proses perencanaan penjualan. Yang kedua, membuat ramalan penjualan. Ramalan merupakan perkiraan pada suatu waktu yang akan datang. Ini oke ya, sampai sini clear harusnya ya. Oke, kita lanjut ke yang poin 3. Ini rencana harus dibuat tadi ya, beberapa langkah gitu. Nah, tadi yang pertama adalah membuat pedoman perencanaan penjualan, membuat ramalan penjualan. Yang ketiga adalah mengumpulkan data lain yang relevan, seperti kapasitas produksi, sumber bahan baku, karyawan, barang modal, dan saluran distribusi alternatif. Jadi kita harus ngumpulin nih data-data yang berhubungan dalam proses penyusunan anggaran tersebut yang berkaitan. Kemudian yang keempat adalah membuat rencana penjualan. Oke, yang kelima adalah yang terakhir ini dari beberapa langkah ya untuk menyusun rencana penjualan, yaitu mendapatkan komitmen manajemen untuk mencapai sasaran yang terdapat dalam rencana penjualan terpadu. Oke, sampai sini harusnya clear, bisa dibaca ulang lagi atau nanti kalau ada yang mau ditanya boleh ya untuk diskusi. Kalau kalimatnya ada yang kurang dipahami gitu. Oke, tadi adalah rencana anggaran terpadu. Selanjutnya adalah ini yang poin B adalah anggaran penjualan. Faktor yang mempengaruhi besar kecil anggaran penjualan adalah yang pertama jenis produk yang dijual. Kemudian ada unit produk, kemudian daerah pemasaran, harga, waktu. Oke, sampai sini
kalau kita misalnya ambil contoh ya, dalam menetapkan anggaran penjualan kita harus tahu kan jenis-jenis produknya ada apa aja gitu ya. Misalnya kalau motor kemarin ada Yamaha tipe NMAX, ada yang Yamaha Mio, atau ada banyak produk lagi yang dijual. Ini jenis produknya harus tahu gitu. Semakin banyak jenis produk yang dijual, anggaran penjualan makin besar. Iya betul. Karena kan berarti yang produk yang dijual juga semakin banyak ya jenisnya. Kemudian unit produksi, berapa besar unit yang dianggarkan, maka anggaran penjualan semakin besar. Terus daerah pemasarannya di mana, segmennya bagaimana, terus harganya gimana, terus kapan waktunya dibuat anggarannya, apakah triwulan atau semester. Oke, sampai di sini untuk penjelasan atau overview mengenai anggaran penjualan. Jika nanti ada yang ditanyakan, kita ketemu di sesi diskusi ya. Sekarang kita masuk ke dalam bagaimana cara membuat anggaran secara kuantitatif. Gitu. Kemarin per tahun kita belajar beberapa metode, ada semi average, ada metode tren bebas, ada metode least square ya. Nah ini sekarang kita diaplikasikan nih metode-metode ini untuk bentuk suatu anggaran dalam satu tahun. Di sini ada contoh penyusunan anggaran penjualan pada tahun 2018. Seperti yang tadi saya bilang bahwa anggaran itu harus bersifat realistis. Jadi kita mengambil data-data yang relevan yang berkaitan dengan anggaran penjualan yang akan kita buat. Nah, di sini di soal ini mengambil data penjualan historical, data penjualan di tahun 2013 sampai 2017 dengan produk A dan B, dengan dua macam produk yaitu A dan B. Ini adalah data-datanya. Ini ada data tahun 2013 sampai 2017 dengan produk A dan produk B. Ini penjualan per unit. Oke, dengan mempertimbangkan proyeksi kapasitas dan tersedianya sumber daya material, tenaga kerja, modal, distribusi, dan lain-lain, maka anggaran penjualan tahun 2018 ditentukan sebagai berikut. Produk A sebesar 80% dari proyeksi, kemudian produk B adalah 75% dari proyeksi. Jadi kapasitas sumber daya dengan kira-kira unitnya tuh kita akan tercapai berapa persen sih, karena dengan mempertimbangkan sumber daya material, tenaga kerja, dan lain-lain. Maka anggaran penjualan jadi di-set gitu ya, ditentukan di dalam perusahaan adalah kira-kira 80% dari proyeksi dan 75% untuk produk B. Nah, angka 80% dan 75% ini memang sudah terdapat dalam soal, tapi pada aktualnya ini juga melalui proses yang cukup tidak singkat gitu. Jadi menentukan angka 80% ini kita harus tahu juga bagaimana sih keadaannya, sumber dayanya bagaimana, tenaga kerjanya gimana, untuk kita set target kira-kira berapa yang akan tercapai gitu. Kira-kira dengan kita nanti anggaran menentukan proyeksi anggaran kira-kira berapa unit yang akan ada gitu yang akan tercapai. Tapi kalau dalam soal ini sudah diketahui ya, produk A 80%, kemudian produk B 75%. Kemudian data yang kedua adalah kedua produk tersebut dijual di beberapa daerah dengan proporsi sebagai berikut. Ini juga adalah data yang diperoleh dari tim sales dan marketing biasanya. Jadi dia jual di 4 daerah ini, ada daerah istimewa Yogyakarta, Jateng, Jatim, Jabar. Persentase ini adalah komposisinya masing-masing daerah. Kira-kira di daerah Yogyakarta, istimewa Yogyakarta berapa persen sih? Gitu ya, dijualnya market share-nya di Jogja tuh berapa, di Jateng berapa, Jatim berapa, Jabar berapa. Oke, ini ditentukan juga di dalam soal. Walaupun juga kembali lagi pada kenyataannya untuk men-set persentase ini, proporsi ini juga dilihat dari data sebelumnya. Kira-kira dulu, tahun lalu, di data historical tahun lalu, ini daerah istimewa Yogyakarta biasanya menempati berapa persen dari seluruh penjualan yang kita lakukan gitu. Oh ternyata DIY ini paling banyak penjualannya 30%. Oh sorry, Jabar nih paling banyak 35%. Kemudian DIY 30% berdasarkan data tahun lalu. Makanya bisa ada set target seperti ini, persentase seperti ini. Oke, setelah tadi kita tahu data historical, kemudian kita tahu data historical produk A, produk B dengan komposisi penjualan per unitnya, terus kemudian kita tahu proporsi atau persentase untuk proyeksinya berapa persen, terus kemudian kita sekarang tahu masing-masing daerah dapat
dijual proyeksinya masing-masing daerah berapa persen gitu ya, persentasenya berapa di setiap daerah untuk produk A dan produk B. Setelah ini tahu, ini juga diketahui, kemudian selanjutnya adalah harga per unit. Harga per unit itu masing-masing produk adalah 5.000, 5.250. Ini beda ya, kalau tadi kan ini adalah penjualan per unit gitu ya, produk A, produk B ini di tahun sebelumnya 2013 sampai 2017. Kalau ini adalah harga per unit. Oke. Oke. Oh tadi quantity ini adalah harga per unitnya diketahui juga. Kemudian selanjutnya adalah di dalam anggaran penjualan per triwulan. Jadi ini dibagi bukan per semester, dalam pembuatan anggaran kali ini adalah per triwulan. Jadi 1 tahun ada 4 triwulan. Kemudian ini juga diketahui anggaran penjualannya di produk A, produk B selama triwulannya berapa persen. Sudah, setelah kita mengetahui beberapa informasi tadi, seperti saya ulang lagi ya, seperti tadi penjualan sebelumnya di tahun sebelumnya berapa 2013 sampai 2017 untuk produk A dan B. Kemudian kita tahu proporsinya, proyeksi proporsinya untuk produk A berapa, produk B berapa, kemudian kita tahu market share-nya atau berapa persentase di masing-masing daerah, anggaran persentase di masing-masing daerah, penjualannya kira-kira berapa persen. Kemudian adalah informasinya harga per unit, dan yang terakhir kita mengetahui bahwa setiap triwulannya akan menjual berapa persen gitu ya. Setelah itu, setelah faktor-faktor tersebut diketahui, maka kita bisa hitung atau buat anggarannya, mulai buat anggarannya. Ini yang harus diperhatikan. Step pertama kalian harus apa? Untuk menentukan sebuah anggaran perusahaan, berarti itu triwulanan selama 1 tahun. Yang pertama kita tentukan dulu proyeksinya di tahun ketiga. Tadi bukan tahun ketiga, di tahun 2018 dengan pakai data historikal di tahun 2013 sampai 2017. Oke. Y-nya adalah penjualannya adalah tadi penjualan per unitnya adalah 6.000, 6.200, 6.500 sampai dengan 7.000. Ini adalah data penjualan per unit. Nih. Oke. Ya. Kemudian dengan menggunakan metode least square seperti yang sudah dijelaskan di chapter sebelumnya di materi kemarin, kenapa pakai trend least square? Karena itu dirasa paling mudah dan paling proporsional, paling apa ya? Kemarin saya bilang tingkat errornya paling sedikit. Jadi menggunakan metode trend least square, kita menghitung, mencari, memproyeksikan berapakah penjualan di tahun 2018. Oke. Ternyata penjualan tadi bukan ini ya, tadi penjualan produk A di tahun 2018. Jadi penjualan per unit itu berarti sudah dikalikan dengan quantity dan sudah dikalikan dengan harga. Jadi penjualan per unitnya ternyata harganya gitu dapat kemarin per tahun adalah 6.000, 6.200, 6.500 dan sampai dengan 7.000. Kemudian kita bisa tahu proyeksi penjualan di tahun 2018 dengan menggunakan metode least square. Ini diulang lagi rumusnya. Kita tentukan berapa sigma Y dibagi N untuk menentukan nilai A, kemudian nilai B berapa, nilai B yaitu di sigma X-nya dibagi dengan sigma X kuadrat. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Oke ya. Lanjut tadi sudah tentukan A dan B, kemudian jumlah A kita ketahui ada 6.500, kemudian B-nya adalah 260. Ini X-nya dari mana? Udah belajar juga ya kemarin ya. Nolnya adalah kalau jika datanya ganjil, untuk metode least square kita taruh di tengah. Atas min 1, min 2, ke bawah 1 sama 2. Udah diketahui semua nilai, kemudian kita proyeksi tahun 2018, berarti X-nya sama dengan 3. Jadi kita dapat di proyeksi penjualan untuk barang atau produk A adalah 7.280. Oke. 7.280. Kemudian
kita lanjut juga dengan metode least square atau metode yang sama untuk menentukan penjualan produk di tahun 2018 untuk produk B. Sama rumusnya, kemudian berarti hasilnya di produk B proyeksi penjualan tahun 2018 adalah 4.675. Kita udah dapat nih. A itu 7.280 penjualannya untuk proyeksinya, kemudian di tahun 2018 juga penjualan produk B adalah 4.675. Oke, sudah dapat. Langkah berikutnya adalah kita menentukan unit penjualan yang dianggarkan pada tahun 2018 untuk masing-masing produk sebagai yang tadi, produk A dan B. Sekarang tadi kan kita memproyeksikan kira-kira berapa persen yang akan tercapai ya penjualannya ya, tadi dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Nah, yang katanya produk A adalah forecast-nya 80%, produk B 75%. Hasil tadi kita sudah proyeksikan penjualannya, kita kalikan dengan proporsi atau bobot setelah mempertimbangkan hal-hal yang tadi tuh, yang faktor-faktor seperti biaya produksi, kemudian tenaga kerja, kan ketercapaian targetnya sudah di-set ya 80%, 70 dan 75%. Kita kalikan dengan hasil proyeksi penjualan secara least square tadi. Setelah kita kalikan dapat hasilnya adalah untuk A 5.824, untuk B 3.500. Jadi ini dibulatin hasilnya 5.800 dan 3.500. Oke, udah masuk ke persentase yang sudah mempertimbangkan tenaga kerja dan juga biaya produksi, kapasitas produksi dan lain-lain. Kita masukkan ke dalam proporsi masing-masing daerah. Proporsi masing-masing daerah tadi sudah ada juga persentasenya berapa. Kita masukkan di masing-masing daerah pemasarannya bagaimana ya. Masukkan ini adalah hasilnya. Kalau dijumlahin hasilnya 5.800 ya. Cuma ini kita mau tahu proporsinya di masing-masing daerah kita akan jual berapa. Oke, kemudian produk B juga seperti itu, sudah dapat. Kemudian setelah dimasukkan ke masing-masing daerah, kita masukkan ke triwulan. Tadi kan udah dapat nih, katanya di daerah Yogyakarta itu adalah 1.740 untuk produk A. Sekarang triwulannya berapa sih daerah istimewa Yogyakarta? Berarti di setiap triwulannya dibagi 4, tadi ada juga proporsinya, itu dikali dengan 1.740. Begitupun di daerah yang lain. Tadi kan ada 4 daerahnya. Sudah tahu triwulannya, sudah tahu daerahnya, kita lebih spesifik lagi nih. Sekarang kita tahu anggaran penjualan kalau dulu kemarin kita belajar hanya per tahun dan satu produk, kemudian hanya satu daerah, gitu ya. Sekarang kita belajar untuk lebih rinci lagi, membuat anggaran lebih rinci lagi untuk menjadikan satu tahun anggaran di 2018. Sudah tahu nih lebih rinci di setiap daerah berapa, di setiap triwulan berapa penjualannya, udah tahu. Kemudian begitupun untuk ini produk A, kemudian untuk produk B juga seperti itu. Setelah diketahui barulah kita buat anggarannya. Ini namanya anggaran untuk satu tahun anggaran di 2018. Dari mana ini? Angkanya dimasuk-masukin aja. Jadi unitnya tadi kita lihat 522 di unit sini. Ini penjualan masing-masing untuk unitnya. Unit penjualannya berapa, masukin sesuai sama yang ada yang kita hitung tadi 522. Ini kan hasil akhirnya ya, udah ada nih hasil akhirnya. Jadi kamu ambil angka-angka yang sudah jadi per triwulan per daerah. Per triwulan per daerah per produk, berarti per triwulan per daerah per produk. Langsung kita jadikan anggaran seperti ini. Oke, dimasukkan semua sesuai tadi penghitungannya. Kemudian harganya dari mana? Harganya pun sudah kita hitung di atas tadi harganya. Nah, ya, kita balik ke atas. Ini, harga per unit masing-masing produk. Jadi, kan kalau tadi kita hitung kuantitasnya saja. Kuantitasnya saja kita dapat berapa sih untuk produk A, produk B gitu ya, jualnya. Belum dapat harganya. Nah, harganya tadi juga sudah dihitung dari melalui perhitungan tadi ya, dari mulai. Nah, tadi biar saya ulang lagi ya. 2013, 2017, kemudian harga per unitnya ini adalah diketahui untuk masing-masing daerah, baik produk A dan produk B. Oke, ini harganya sudah diketahui ya di dalam soal bahwa produk A di masing-masing daerah harganya berapa, produk B juga di masing-masing daerah harganya berapa. Dan ini kita tadi hitung untuk proyeksi per unitnya saja.
Oke. Oke. Kemudian harganya sudah diketahui ya per unit, unitnya juga sudah kita hitung, kita kalikan jumlahnya. Berapa sih kira-kira anggarannya untuk tahun 2018 untuk setiap triwulannya dan untuk setiap daerahnya. Kita udah tahu nih akhirnya. Jadi untuk harganya atau dalam rupiah kan harga dikali unit ya, unitnya adalah 522, kemudian harganya 5.000. Ini untuk daerah Yogyakarta dan produk A. Oke. Harganya sama karena per tahun ini diketahui harga per unit itu berarti per tahun itu harga 5.000, kemudian 5.250 untuk Jateng, Jatim 5.350, 5.500 untuk Jabar. Totalnya untuk produk A adalah anggarannya sebesar Rp30.609.650 untuk 5.800 unit. Begitupun untuk produk B. Produk B adalah kita membutuhkan dana sebesar Rp22.505.000 untuk 3.500 unit. Sehingga anggaran total untuk tahun 2018 untuk produk A dan B untuk 4 daerah, gitu ya, analisanya seperti itu. Untuk 4 daerah dari mulai DIY, Jateng, Jatim, dan Jabar, itu kita membutuhkan dana atau anggaran sebesar Rp53.114.650. Begitu. Jadi ini adalah anggaran penjualan yang sudah selesai untuk tahun 2018. Selesai diproyeksikan dengan beberapa tadi kita hitung dari mulai berapakah kira-kira anggaran unit per tahun 2018, kemudian kita breakdown lagi ke per masing-masing wilayah, per masing-masing triwulan gitu ya. Akhirnya kita tahu nih hasil akhirnya adalah ini yang disodorin ke Departemen Finance kemarin saya bilang. Ini yang disodorin ke departemen lain untuk membuat atau menjadi dasar anggaran yang lainnya seperti anggaran produksi, kemudian anggaran operasional gitu, anggaran keuangan. Nah, ini adalah yang dijadikan dasar sebesar Rp53.114.650. Oke. Demikian untuk hari ini dengan materi anggaran penjualan. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti saya buka sesi tanya jawab, sesi diskusi jam berapa ya ini kira-kira jam 2 ya, saya buka jam 2 lagi. Kalian tonton dulu videonya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh saat kuliah. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Kita ketemu lagi nanti saat di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.